Allah pun memberikan kabar bagi orang-orang yang sabar, memberitahukan keadaan mereka ketika ditimpa musibah, dan menetapkan balasan pahala dan rahmat bagi mereka sebagaimana dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yang artinya, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Atas dasar itulah, sabar merupakan sebab kelangsungan kokohnya cita-cita, langgengnya amal dan usaha sungguh-sungguh. Tidaklah hilang dari seorang suatu kesempurnaan kecuali karena lemahnya kekuatannya dalam menanggung rasa sabar dan beban. Padahal dengan kunci kesabaran yang kokoh, gembok-gembok persoalan dapat diatasi. Sebaik-baik perbuatan adalah sabar menghadapi dalam segala kesulitan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seluruh yang dihadapi seorang manusia dalam kehidupan ini tidak lepas akan dua hal. Yang pertama, yaitu sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, dan yang kedua adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, justru dibencinya, dan masing-masing itu pun memerlukan kesabaran. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada dua macam orang dalam kehidupan ini dalam hubungannya dengan kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam hadis sahihul Bukhari wal Muslim memberikan tamsil, suatu perumpamaan indah mengenai orang mukmin yang sabar dan orang munafik dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Matsalul mu'min kamatsaliz zar'i la tazalur rihu tumiluhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala wa matsalul munafiqi kamatsali syajaratil aruz la tahtazzu hatta tustahsab. Yang artinya, perumpamaan orang mukmin bagaikan pohon yang selalu diterpa angin tetapi tetap kokoh, dan seorang mukmin selalu ditimpa musibah. Sementara perumpamaan orang munafik bagaikan pohon padi yang tidak bergoyang dan tidak roboh sampai dengan dipanen. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pohon bambu misalnya menancap kuat di bumi, meskipun diterjang angin yang menggoyangkannya, merontokkan daun-daunnya, tetapi tidak dapat merobohkannya, tidak pula membelahnya, dan tidak pula mencerabut akarnya. Demikian pula seorang mukmin, meskipun dia ditimpa musibah yang mengakibatkan kesedihan, tetapi musibah itu tidak bisa mengalahkannya ataupun menggoncangkan keimanannya, sebab keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pegangannya dari menghadapi segala macam musibah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dunia ini penuh dengan peristiwa dan kejadian yang mendadak. Pada satu sisi, manusia merasakan bahagia dekat dengan orang yang disayangi dan dia cintai, tetapi tiba-tiba terdengar berita kematiannya. Pada sisi lain, manusia berada dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang melimpah, tetapi ia tiba-tiba jatuh sakit. Masa depannya suram, hartanya habis tersia-siakan. Dunia ini ada anugerah, ada ujian, ada kegembiraan, dan ada kesedihan. Ada cita-cita, serta ada derita. Dunia ini tidak ada yang langgeng atau baqa, tetapi sifatnya fana.
Sesuatu yang jernih bisa berubah keruh. Kesenangan bisa berubah menjadi keprihatinan dan kesedihan, bahkan kesengsaraan. Alangkah janggal orang yang bertakwa tetapi tidak pernah menangis. Alangkah janggal orang yang penuh kemewahan tetapi tidak pernah merasakan kesulitan. Alangkah janggal orang yang bahagia tetapi tidak pernah bersedih. Imam Syarifuddin An-Nawawi memberikan penjelasan tentang maksud hadis di atas. Ia mengatakan, qala al-ulama ma'na al-hadis anna al-mu'mina kathirul alam fi badanihi aw ahlihi aw malihi wa dhalika mukaffirun li nafsihi wa rafi'un li darajatihi wa amma al-kafiru fa qaliluha wa in waqa'a bi syai'un lam yukaffir syai'an min sayyi'atihi bal ya'ti biha yaumal qiyamati kamilatan. Artinya, para ulama berkata, mana hadis itu adalah bahwa orang mukmin banyak mengalami kepedihan pada badannya dan keluarganya ataupun hartanya, tetapi hal itu justru menjadi pelebur bagi segala kesalahan-kesalahannya dan meninggikan derajatnya. Sementara orang kafir sedikit mengalami kepedihan bila ia tertimpa sesuatu itu tidak dapat meleburkan kesalahan-kesalahannya sedikit pun. Bahkan ia datang membawa kesalahan-kesalahannya itu pada hari kiamat secara sempurna. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah realitas dunia. Ada bahagia, ada sengsara, ada gembira, ada sedih, ada suka dan ada duka. Oleh karena itulah musibah bagi orang mukmin dipandang sebagai ujian. Bagi orang mukmin, keberadaan dunia yang penuh dengan lika-liku dan dinamika kehidupan ini dihadapi dengan penuh kesabaran. Karena sabar itulah obat dari penyakit-penyakit yang mengguncang dunia. Allah Subhanahu wa taala telah jelas mengatakan di dalam Quran, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang artinya, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Jadi, dunia ini berisi ujian bagi manusia untuk menguji orang yang paling baik perbuatannya atau ahsan atau khair, bukan cuma orang yang paling banyak akan perbuatannya atau aksar. Eksistensi orang mukmin di antara manusia ini sungguh menakjubkan karena karakteristik baiknya dalam menghadapi kondisi senang maupun kesulitan, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Artinya, seorang mukmin itu bila mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, karena bersyukur itu lebih baik baginya. Dan bila ditimpa suatu kesulitan maka ia bersabar, karena sabar itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, jelas ajaran kesabaran sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan, terutama tentu ketika tertimpa musibah. Maka ia diberikan petunjuk, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir bagi ahli musibah, orang dan keluarga yang tertimpa musibah. Semoga Allah taala menyelamatkan kita, bangsa Indonesia, dari penderitaan, musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفروا الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.